Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan. Sekarang saya berada di tengah-tengah sawah Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya berada di tempat sawah kakak saya, di tepatnya di Kabupaten Ngawi. Satu hal yang luar biasa bahwa saudara dan saya boleh menikmati beras, boleh menikmati makanan, boleh menikmati nasi. Itu semua karena orang-orang yang berjuang, yaitu para petani yang berjuang, yang sungguh luar biasa, memiliki kesabaran yang sungguh luar biasa. Hari ini sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, terima kasih buat kemurahan Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Terima kasih, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu membuat hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, kami bersama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan tema hari ini tentang bersabar. Saya percaya ini satu hal yang semua orang rindukan terjadi dalam kehidupannya, untuk bersabar. Ketika kita ngantri tiket, kita diajar untuk bersabar. Ketika kita ngantri makanan, mau makan, kita diajar untuk ngantri makanan, saudara. Untuk kita mau naik pesawat, kita diajar untuk antri, untuk bersabar. Untuk mau naik kapal feri, saudara, kita diajar untuk bersabar, supaya tidak berdesak-desakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa jika Tuhan mengizinkan segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya, masalah, tantangan, dan rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mengajar supaya saudara dan saya untuk kita bersabar. Saya percaya bahwa saudara dan saya boleh ada sampai hari ini, boleh beraktivitas sampai hari ini, saudara boleh mendengarkan program ini. Saya percaya itu semua karena kesabaran yang saudara alami. Saya percaya kalau saudara tidak sabar, saudara tidak mendengarkan program ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya percaya bahwa itu tanda bukti Tuhan menyertai dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bersabar dalam penderitaan. Hari-hari ini akan ada banyak orang-orang yang mengalami kekurangan ekonomi, mengalami masalah keluarga rumah tangga yang ada, karir yang mereka sedang merosot, makan mungkin dalam kehidupan mereka sementara difitnah, dijatuhkan, dikhianati. Tetapi yang saya kasih tahu bahwa ketika kita mendekatkan diri dengan Tuhan, saya percaya kesabaran itu terus mengalir buat saudara dan saya. Nah, saudara, untuk kita memiliki kesabaran, untuk kita memiliki sesuatu hal yang sabar dalam kehidupan kita, ya Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita sabar atau tidak? Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan berdoa kita minta sabar. Karena kalau kita minta sabar berarti Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan menguji, Tuhan akan mengetes kehidupan saudara dan saya, apakah kita memiliki kesabaran dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kita akan buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya untuk bersabar dalam penderitaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, perlu kita ketahui bahwa saya percaya kita mengalami masalah. Saya tidak tahu masalah apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin masalah besar, mungkin masalah kecil, mungkin masalah sedang, mungkin masalah dalam pelayanan yang ada. Tetaplah kita bersabar. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang yang kedua kali.
Dengan kata lain, sampai Tuhan panggil saudara dan saya. Mungkin jika Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara dan saya untuk kita bersabar sampai Tuhan datang menjemput kita, dengan kata lain kita didapati hidup-hidup ketika kita didapati Tuhan oleh hidup, kita masih mengalami kesabaran, maka saudara akan mendapatkan upah yang sungguh luar biasa. Mungkin kita tidak sempat kita menunggu Tuhan dia datang yang kedua kali, tetapi mungkin sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi biarlah ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita meninggal dunia, biarlah kesabaran itu terus melekat dalam kehidupan saudara. Karena firman Tuhan ini sudah sangat jelas. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Berarti bahwa kesabaran yang Tuhan ajarkan, kesabaran yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan saudara untuk hidup kita bersabar sampai selamanya. Tidak ada batasnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau dunia boleh berkata, sabar itu ada batasnya. Tetapi di sini firman Tuhan berkata bahwa saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Berarti tidak ada batasnya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus. Nah, ini satu hal pelajaran yang sungguh menyentuh hati saya. Kadang-kala dunia berkata bahwa sabar itu ada batasnya. Tetapi ternyata bahwa dalam pelajaran firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya supaya kita untuk bersabar sampai kapan? Sampai tidak ada batas waktunya. Waktunya adalah sampai Tuhan datang yang kedua kali. Itu waktunya. Waktunya sampai Tuhan panggil kita untuk kita senantiasa bersabar. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami masalah, tantangan, rintangan yang ada. Tetapi kesabaran itu terus biarlah mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Masalah satu belum selesai, datang masalah yang kedua. Masalah yang kedua belum selesai, masalah yang ketiga. Ekonomi belum dipulihkan, datang sakit penyakit yang ada. Biarlah kesabaran itu terus mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, di sini sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga. Nah, ibaratkan saudara dan saya, kita sebagai seorang petani yang menantikan hasil yang berharga. Hasil yang berharga. Apa yang berharga buat dalam kehidupan saudara ketika kita dipanggil Tuhan? Yang berharga adalah kerajaan surga. Oh, haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, biarlah kita menantikan hasil yang berharga itu. Yaitu kita menantikan hasil yang berharga itu dengan kesabaran. Kalau petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari seorang petani yang dia begitu sabar menantikan musim hujan turun untuk mengairi sawahnya. Kita belajar dari seorang petani untuk dia memiliki kesabaran ketika dia sudah mendapatkan musim hujan turun. Saat itu juga dia mengolah tanahnya. Dia baru membajak sawahnya. Baru setelah itu dia baru mentraktor sawahnya. Setelah itu dia tabur benih seperti yang ada di belakang saya, saudara. Ini adalah benih padi. Saudara, dia sabar untuk menantikan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Setelah itu dia pembibitan seperti kayak gini, saudara, benih. Setelah itu dia tanam kembali, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dia memiliki kesabaran yang sungguh luar biasa. Panas terik dia kerjakan, dia lakukan. Maka dari itu saya mengajar kepada kita semuanya. Saya juga belajar. Biarlah hidup kita menjadi orang yang senantiasa bersabar. Seperti seorang petani. Kadang-kala mereka mengalami masalah. Kadang-kala mereka ketika dia bertani, ketika mereka menanam, kadang-kala ada hama yang menyerang dalam pertanian mereka. Hidup mereka terus tetap bersabar. Terus mereka tetap bertani. Mereka tidak putus asa. Mereka tanam kembali ketika masih ada musim hujan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Jadi satu hal yang luar biasa, seorang petani waktu zaman dulu, mereka belum ada pengairan. Zaman dulu belum ada yang namanya sungai untuk mengairi sawah, atau mungkin bendungan-bendungan yang mengairi sawah. Sekarang puji Tuhan, sawah dalam 1 tahun bisa panen 3 kali. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus. Kalau zaman dulu, waktu zaman Tuhan Yesus, waktu zaman Tuhan menciptakan,
orang menantikan untuk mengerjakan sawahnya harus menantikan musim hujan. Kita patut mengucap syukur. Dalam satu tahun, sawah panen bisa 3 kali. Dengan kata lain bahwa saudara dan saya tidak akan pernah kelaparan. Katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Ini satu anugerah yang luar biasa. Bahwa kesabaran itu akan menghasilkan buah yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Saya percaya ketika kesabaran ada dalam hidup saudara, Tuhan akan kerjakan semuanya dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, ayat yang selanjutnya, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi kita harus bersabar, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara tidak tahu, saudara tidak akan pernah tahu kapan Tuhan datang dalam kehidupan saudara. Kapan Tuhan akan jemput saudara? Maka dari itu kita harus bersabar. Ketika saudara Tuhan dapati saudara bersabar, maka upah saudara adalah upah yang berharga. Di mana? Di kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Dan yang ke-9, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut. Nah, ini yang saya firman Tuhan katakan. Saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saya percaya kalau orang yang sabar, dia tidak akan pernah bersungut-sungut. Katakan bersama-sama, saya orang yang sabar. Tuhan dengar saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, ciri orang yang bersabar adalah dia nggak pernah sungut-sungut. Saudaraku yang dikasih Tuhan Kristus. Dia tidak akan patah semangat. Dia tidak akan pernah mundur. Dia terus tetap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Saya percaya kalau orang yang bersabar, dia tidak mempersalahkan satu sama yang lain. Kalau orang yang bersabar, dia tidak menyalahkan istri. Kalau orang yang bersabar, dia tidak menyalahkan suami. Kalau orang yang bersabar ketika gagal, dia tidak menyalahkan orang lain. Tetapi dia tahu persis bahwa kesabarannya bahkan menghasilkan satu hal yang luar biasa. Dan Tuhan punya cara untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang bersabar tidak bersungut-sungut dan tidak saling mempersalahkan. Supaya apa? Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi Tuhan. Jadi kita belajar dari para nabi. Begitu banyak mereka mengalami masalah, mengalami tantangan, mengalami rintangan, tapi mereka terus tetap bersabar. Apa sih kurangnya saudara hari ini? Apa yang Tuhan tidak kerjakan dalam kehidupan saudara hari ini? Kalau kita merenungkan waktu zaman dulu, zaman Nabi, kendaraan tidak ada. Mereka berjalan kaki. Mereka mengerjakan segala sesuatu, mereka berjalan. Sekarang, saudara mau kemana? Semua transportasi ada. Itu menandakan bahwa kesabaran zaman dulu menghasilkan buah sampai sehingga anak cucunya, keturunannya tidak akan pernah kesusahan. Saudara dan saya, inilah adalah keturunan orang-orang yang bersabar zaman dulu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ayat ke-11 di sini berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, kita tahu cerita tentang Ayub. Dia adalah orang yang sabar. Tidak ada seperti Ayub yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia hidup saleh di hadapan Tuhan. Dia hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupannya bertubi-tubi. Keluarganya dipanggil Tuhan. Anak-anaknya mati semuanya. Bahkan istrinya pun mengutuki dia. Bahkan saudara-saudaranya meninggalkan dia. Teman-temannya meninggalkan dia semuanya. Apakah dia bersungut-sungut? Tidak. Dia bersabar. Dan apa hasilnya? Hasil daripada kesabaran seorang Ayub itu. Pada endingnya kita tahu persis bahwa Ayub mengalami pemulihan 2 kali lipat. Oh, luar biasa, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar daripada kehidupan Ayub. Dia memiliki satu kesabaran yang sungguh luar biasa. Saya percaya kalau saudara mengalami kesabaran, kalau saudara hidup sabar, saudara tidak akan pernah bersungut-sungut. Ada ucapan syukur. Kalau saudara hidup sabar, saudara tidak mempersalahkan orang lain. Dan saudara tahu persis dalam kesabaran yang ada dalam kehidupan kita.
akan ada satu hasil yang sungguh luar biasa dan dahsyat. Puji nama Tuhan. Ini renungan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah renungan hari ini boleh membuat hidup saudara dan saya memiliki kesabaran yang luar biasa sampai Tuhan datang yang kedua kali. Sampai saudara dijemput oleh Tuhan. Dengan kata lain, bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Kesabaran itu, kalau dunia boleh berkata bahwa sabar itu ada batasnya, tetapi bagi kita sebagai orang percaya yang ada kasih Yesus dalam kehidupan kita, biarlah kesabaran itu ada dalam kehidupan kita. Mungkin orang menyakiti, orang menfitnah, orang menganiaya kita, mungkin orang menjatuhkan kita. Mungkin sementara kita berada di dalam satu keterpurukan, sakit penyakit, orang meninggalkan kita, bahkan ekonomi kita sementara jatuh. Kita sabar. Pasti tepat pada waktunya Tuhan akan tolong dalam hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Ini renungan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Biarlah kita senantiasa memiliki hidup yang sabar dalam penderitaan. Bersama Yesus, engkau cakap untuk menanggung segala sesuatunya. Puji nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah, terima kasih buat kebaikan, dan terima kasih buat pimpinan Tuhan. Hari ini hamba selesai menyampaikan isi hati-Mu, tetapi ada Roh Kudus yang tidak pernah selesai dengan kami, yang terus berperkara dengan kami. Hamba berdoa bagi setiap rekan-rekan, saudara-saudara kami yang mendengarkan program ini. Tuhan, dalam nama Yesus engkau memberkati. Tuhan, engkau senantiasa memberikan hati untuk terus bersabar menghadapi masalah dalam keluarga, pernikahan, anak-anak, tantangan ekonomi, karir mereka, pelayanan mereka, bahkan usaha pekerjaan mereka. Kami percaya kesabaran Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Hati seorang Bapa, bahkan hati kasih Yesus mengalir dalam kehidupan mereka semuanya. Kami juga berdoa buat pemerintahan bangsa Indonesia, terus mengalir buat mereka, Tuhan. Kasih Tuhan, pemulihan terjadi buat bangsa Indonesia. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan presiden terpilih, wakil presiden yang terpilih, bahkan program-program yang ke depan kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan sampai ke daerah-daerah, kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya menyertai kita semuanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.